Ketika tokoh-tokoh yang paham hukum seperti Mahfud MD, dia berpendapat bahwa meski kampus menyatakan sah, ijazah tetap bisa diuji. Maka perlu saya tegaskan dengan jujur, pendapat ini keliru sebagai prinsip hukum dan juga akademik. Contoh kasus di negara lain. Mari kita lihat bagaimana negara lain bersikap tegas dan konsisten agar hukum tidak goyah oleh opini. Amerika Serikat, kasus Barack Obama. Isunya adalah dokumen kelahiran dan latar pendidikan. Universitas dan otoritas resmi menyatakan dokumen sah. Pengadilan menolak gugatan-gugatan selanjutnya. Fakta pentingnya adalah secara hukum selesai. Yang tersisa isu politik dan teori konspirasi. Amerika tidak melayani pengadilan, dipakai melayani keributan publik atau kebisingan publik atau keriuhan publik. Kasus kedua, Filipina. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bongbong dituduh memalsukan gelar dari Wharton School. Universitas of Pennsylvania menjelaskan status akademiknya. Tidak ada bukti pemalsuan ijazah. Hasilnya, pengadilan menolak tuduhan. Isu berhenti di ranah politik. Ketika kampus berbicara, hukum mendengar. Jadilah panutan. Di negara manapun, ijazah ditentukan oleh kampus, bukan oleh opini publik, bukan oleh politisi, dan bukan oleh kebisingan yang sengaja dipelihara. Sebentar lagi saya bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita berbicara dengan akal sehat dan contoh nyata dari dunia internasional. Di seluruh negara demokratis ada satu prinsip yang tidak bisa ditawar. Universitas adalah otoritas tertinggi soal keaslian ijazah. Jika kampus menyatakan ijazah asli tercatat, maka secara akademik selesai. Secara hukum juga selesai. Dan etika publik seharusnya juga selesai. Jika tetap diperdebatkan, itu bukan lagi pencari kebenaran, melainkan upaya memelihara keraguan. Contoh kasus di negara lain. Mari kita lihat bagaimana negara lain bersikap tegas dan konsisten agar hukum tidak goyah oleh opini. Amerika Serikat, kasus Barack Obama. Isunya adalah dokumen kelahiran dan latar pendidikan. Universitas dan otoritas resmi menyatakan dokumen sah. Pengadilan menolak gugatan-gugatan selanjutnya. Fakta pentingnya adalah secara hukum selesai. Yang tersisa isu politik dan teori konspirasi. Amerika tidak melayani pengadilan, dipakai melayani keributan publik atau kebisingan publik atau keriuhan publik. Kasus kedua, Filipina. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bongbong dituduh memalsukan gelar dari Wharton School. Universitas of Pennsylvania menjelaskan status akademiknya. Tidak ada bukti pemalsuan ijazah. Hasilnya, pengadilan menolak tuduhan. Isu berhenti di ranah politik. Ketika kampus berbicara, hukum mendengar. Dan sekarang kita lanjut kasus yang memang terbukti, jadi biar seimbang. Kita pakai contoh kebalikan biar adil. Karl Theodor Guttenberg. Kalau bahasa asing ini gak susah saya penyebutannya. Menteri Pertahanan. Dia seorang menteri pertahanan.
Universitas mencabut gelar doktor karena plagiat. Hasilnya langsung mundur, karir politik langsung runtuh. Sekarang kita kaitkan dengan konteks di Indonesia. Mari kita kembali melihat setahun belakangan ini. Universitas yang menerbitkan ijazah Pak Jokowi sudah menyatakan ijazah itu sah. Arsip ada, data ada, saksi akademik juga ada. Teman-teman semasa kuliah juga mendukung semua. Maka secara hukum dan etika seharusnya tidak ada keraguan lagi. Namun yang terjadi apa? Opini dipelihara, keraguan diulang-ulang, hukum didorong untuk ragu. Dan ini berbahaya. Saya akan memberi sentilan tegas dan terukur. Ketika tokoh-tokoh yang paham hukum seperti Mahfud MD, dia berpendapat bahwa meski kampus menyatakan sah, ijazah tetap bisa diuji. Maka perlu saya tegaskan dengan jujur, pendapat ini keliru sebagai prinsip hukum dan juga akademik. Karena pengadilan tidak menilai ijazah tanpa otoritas akademik. Pengadilan meminta keterangan ahli, dan ahli ijazah adalah kampus. Dan jika ini dibiarkan, semua ijazah bisa dipersoalkan. Semua alumni bisa dituduh. Dan semua universitas kehilangan kewibawaan. Ini bukan penegakan hukum. Ini membuka pintu kekacauan hukum. Dan saya memberi peringatan penting untuk penegak hukum. Kebisingan publik, keriuhan mulut, walau datang dari kelompok kecil, jangan dibiarkan. Itu bisa menunda keputusan. Itu bisa melemahkan keberanian hukum. Itu bisa menciptakan presiden buruk. Hukum tidak boleh tunduk pada kebisingan, pada mulut sampah seperti Roy Suryo dan yang lainnya. Hukum hanya tunduk pada fakta dan otoritas yang sah, bukan bualan Mahfud MD atau yang lainnya. Dengar baik-baik. Jika kampus menyatakan sah, tapi hukum masih ragu karena tekanan publik, maka yang runtuh bukanlah ijazah Pak Jokowi, melainkan wibawa negara ini sendiri. Belajarlah dari dunia. Jangan biarkan hukum Indonesia ini gamang hanya karena disebabkan oleh kebisingan yang dipelihara terus-menerus oleh kelompok yang memang selalu ingin membuat kebisingan. Dan video ini saya tutup dengan gurindam agar hati kita tetap bersih dan jernih. Agar ketika kebenaran datang, hati bergetar dan tunduk. Gurindam akal sehat dan keadilan. Jika kampus telah berkata benar, namun fitnah masih dijadikan tempat bersandar, bukan ijazah yang patut dipertanya, melainkan niat yang tersembunyi di dada. Bila bukti terang masih dicurigai dan bising lebih dipercaya daripada saksi, akal sehat telah ditukar dengan prasangka. Hukum pun berjalan dengan tertatih luka. Orang berilmu seharusnya menimbang, bukan meniup api agar bara berkembang. Sebab lidah yang lalai akan dicatat zaman sebagai sebab runtuhnya keadilan. Dan ingatlah wahai pencari nama, kebenaran tak perlu suara yang ramai. Ia berdiri bersama fakta, menunggu waktu menjatuhkan dusta. Gurindam kedua, akal dan hukum. Barang siapa menutup mata akan nyata. Fitnah dijunjung sebagai mahkota, bukan kertas yang patut dipersenda. Akal sendiri yang telah ternoda. Apabila kampus telah berkata sah,
namun lidah tetap menyanggah, itu tanda ilmu kehilangan arah. Adat ditinggal, hukum pun lelah. Orang berilmu berpegang bukti, orang bernafsu memelihara dengki. Yang satu menimbang sebelum berkata, yang lain bersuara demi kuasa. Jika benar masih dipersoalkan dan dusta diberi pentas peranan, maka rusaklah sendi keadilan, negeri berjalan tanpa pedoman. Ingatlah wahai anak zamannya, kebenaran tidak perlu disoraki, ia tegak walaupun sunyi menyepi, menunggu masa menumbangkan dusta sendiri. Saya Beni Budaya.